Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إنك على كل شيء قدير. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kedatangan kami dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai dalam rangka mengambil celah, sebenarnya memanfaatkan keadaan sebenarnya. Kenapa? Karena keadaan tak sekarang lagi panas. Jadi kami datang untuk mendinginkan keadaan. Panas dalam hal apa, Pak? Keadaan tak sekarang? Politik, ya. Panas ki cerita politik Si bulli mana ni tahu saat kedai mana? Majak ya roh, makasing edi. Majak kumfawe, makasing edi, dan seterusnya. Itu suasananya yang menjadi panas. Maka kami dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah berpikir, ada sosok. Kalau masyarakat tenggelam dalam pembicaraan politiknya, itu cenderung mereka kehilangan dasar-dasar keimanan, dasar-dasar keislaman. Apa dasar keimanan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi. Dia sengi sedia rupa tahu sebagai tongga tepuk yakung kamufi malesi kedai ki rupa tahu lainnya malesi laknak ki lainnya Pakutoba, Pugau, Gauja, Al-Fahish. Jadi bukan orang mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih suka mencela orang, menyakiti orang. Juga masih suka melaknat. Sampai mengatakan, orang terlaknat. Tidak ada orang terlaknat, Pak. Sekafir-kafirnya orang yang berhak melaknatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak melaknat manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak boleh kita mengatakan tanranna li neraka wal iyadu billah. Itu kalimat laknat. Kalimat laknat bahaya. Orang beriman nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia napak itu sifatnya. Dia napak itu adanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dilalana hadis lagi al muslimu naya dia sange to sallallahu
Orang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari keburukan lidahnya dan keburukan tangannya. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling jujur dan paling baik karakter dan sifatnya di muka bumi ini selain orang yang betul-betul beriman. Kayak biasanya setan. Ada yang namanya syaitan laknatullah alaih. Setan itu suka datang dalam berbagai bentuk. Kalau kita mau tahu aslinya provokator, setan. Dek nagaga provokator paling asli sangadina setange. Setange na itu pakui na masarang orwane makunrai boleh dia buatin na. Setap topa pakui na masarang surat-surat. Setan juga yang menyebabkan sesama muslim saling membenci. Jadi semua kerjaannya setan. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Sungguh setan itu adalah musuh nyata bagi orang-orang yang beriman. Jadi aku ngatepe iki, de gaga musuh tak, tidak ada yang kita musuhi. Tidak ada musuh di depan kita kalau kita beriman selain setan. Itu teman-teman setan mutomina balik. Setan mutomi balinna. Cuman setan lawannya, tidak ada yang lain. Bukan manusia. Tetapi ada manusia yang dirasuki setan. Makanya ada lagu dangdutnya itu toh. Apa yang merasukimu? Nah, setan itu bisa berbentuk siapa saja dan apa saja. Setan bisa berbentuk manusia utamanya. Bagaimana bisa setan berbentuk manusia? Engkau rupa tahu malam ada nih sifat-sifat setannya. Dia berbicara pasti melaknat. Dia berbicara pasti mencaci maki. Dia berbicara salamanat tawe alena mituju. Ya itu engkau tahu pakro sifat setan itu. Bukankah setan dulu? Kenapa setan tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud? Hanya gara-gara sombong, hanya gara-gara merasa benar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan, memberikan pengertian kesombongan itu, al-kibru, kesombongan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi, natola di sininya ada senengi. Orang sombong menolak semua kebenaran, semua kebaikan. Aku difawal di madu ada seneng maka kedah, wah munasihati kali ya. Alain una munasihati. Itu kesombongan. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Kan masih apa mau dihening guru agama aja dan menasehati ya. Nah, itu sombong. Itu kalimat kesombongan. Diolong tua man refeje na iko, itu kalimat kesombongan yang menunjukkan merendahkan harkat dan martabat orang lain. Kalau kita orang beriman, dia tidak melakukan itu. Dia tidak merendahkan pekerjaannya orang. Orang beriman tidak merendahkan pekerjaannya orang. Orang beriman tidak memandang remeh orang lain. Jangan pernah anggap remeh orang yang masih minum khamar. Ya.
orang yang belum bertaubat. Jangan pernah anggap remeh orang yang belum bertaubat. Sebab boleh jadi ketika Allah berikan kepadanya hidayah, dia lebih baik ibadahnya daripada kita yang sudah lama bertaubat. Banyak orang, Pak, saya melihatnya seperti itu. Dulu sangat Masya Allah, tidak ada maksiat kecuali pasti dilakukan. Tapi begitu Allah berikan hidayah, dia orang yang salatnya tidak pernah dia tinggalkan bersama dengan jamaah. Di saat ada orang lain yang lama di pesantren, jadi ustaz malah jarang ada di masjid. Ada orang yang dulunya masih tato, sampai bahkan tatonya tidak bisa dihapus. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima taubatnya dalam bentuk apa? Dia tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Sini temen nama ngaji. Di saat yang sama ada orang dari lahir sudah kenal dengan masjid, sudah kenal dengan Al-Quran, tidak pernah kenal dengan maksiat, tetapi tidak pernah tamat baca Quran. Mana yang lebih baik, Pak? Makanya jangan anggap remeh orang-orang yang belum bertaubat. Yang ada, orang-orang yang belum bertaubat itu kita doakan saja, tidak usah dicaci maki. Karakter orang Muslim itu tidak pernah mencaci maki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, tahu kaminan dia cueri uswatun hasanah. Nah ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam denang kama kedai ki sedia rupa tahu tomma boe di orona. Detonaka makkedai ki tahu teme di syapa nama sijikna Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nai tai taruh. Ada orang suatu ketika ada orang Arab Badui, karena masjidnya Nabi SAW adalah masjid yang tanah, dan pada ini masjid tanah. Ada orang Arab Badui tiba-tiba malah dikasih sunnah rumah si jike teme kalau misalnya sahabat Nabi SAW hari-hari di sama kali Nabi SAW diam, biarkan dia sampai selesai. Kenapa? Taruh tuh mikroteme, karena kapan dimarahi dan kencingnya belum selesai, buang air kecilnya belum selesai, bisa saja air kencingnya ini kemana-mana. Biarkan di situ saja satu titik. Sudah itu selesai buang air kecil itu sahabat orang tersebut, elok dihempeng. Karena jangan, biarkan dia pergi. Taruh nih, dia naiseng kau kasih. Cukup ambil air, siram tempat di mana kencingnya bekas kencingnya itu berada. Selesai. Tidak ada penghakiman. Bayangkan. Tidak ada cacian. Aku ini legaga malibu syaritas. Saya ditut teme kalau bisa lihat topak dikasih sunnah masih jadi tapi disalihan legaga. Saya di kampung cerita ya anu kurang angkat tahu teh kurang di siapa masih jadi di mahal boleh di mihrab ke. Saya di kampung. Nah mungkin mabalu balik sehari di cerita tuh. Nah maka perlu kita perbaiki kembali keimanan kita, keislaman kita. Kita harus muhasabah istilahnya. Hadisnya ini kifaiman, agurui kifaiman, keislaman tak, keimanan tak. Karena kita tidak ada jaminan keimanan kita sudah benar dan mengamalkan keimanan itu sudah benar. Apa itu keimanan? Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya dengan sanadnya
yang beliau sebutkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, iman itu ma waqara fil qalbi, apa yang tertanam di dalam kalbu. Wa dzikrun bil lisan atau kama qala, dan apa yang diucapkan oleh lidah. Wal amalu bil arkan, dan apa yang diperbuat oleh tubuh. Artinya apa jamaah sekalian? Ya roh atat perenge tania mi kedda anu di lalengati. Tania mi kedda mata makadam ya tidak metok media tidak kedda mata ni. Tidak, tapi harus dibuktikan dengan kebaikan lidah. Ya roh tepeta nafadisheniki adatta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, yakun kami tepe di laleng hatimu, madeshe mi tepe nulari buange, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itahu kalau risesena buamu. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang lurus dan benar. Berarti ia tu toma tepe mi tau kelo risesena puanna tau malam pu adanna madeshen na puadai. Saya ulangi, malam pu adanna na madeshe na fuadai. Pangkatau tahu malam pu adat nenek na fuadai di nama deshe. Engkatau tahu madeshe na fuadai nenek kaya di nama malam pu adanna. Nah sementara teman-teman baik malam pu ada nasi bawa madeshe puada. Itu bahasa Bugis ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira bagaimana terjemahannya? Lurus. Apa yang lurus ucapannya, jujur ucapannya, benar apa yang diucapkan. Sebab ada orang lurus ucapannya, melempuh, lurus ucapannya, tetapi yang diucapkan kebohongan. Ada ndak orang yang lurus dalam kebohongan? Banyak. Bertahan dalam kebohongan? Banyak. Tetapi tidak pernah kebohongan itu bisa bertahan lama. Karena tidak bisa bertahan lama, maka dia mencari lagi cara untuk berbohong supaya tetap bertahan kebohongan. Itulah orang yang malam ada bawani, dia nama desing ada. Jujur dalam kebohongan. Ada orang jujur dalam kebohongan, Pak? Banyak. Makanya jangan percaya semua informasi. Periksa baik-baik semua informasi, karena orang beriman sifatnya tidak menerima, tidak mempercayai semua perkataan orang. Tapi dia hanya mempercayai perkataan yang jujur dan benar. Makanya Allah berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, diawali dengan kata ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada informasi yang kamu ragu akan kebenarannya dan kamu meragukan orang yang menyampaikan informasi itu, fatabayyanu. Evan nasilul aja mat terus mau sebarkannya. Ini peristiwanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat ini. Peristiwanya gara-gara salah seorang sahabat, Khalid bin Uqbah namanya. Khalid bin Uqbah diperintahkan
Elokum malah seke di wilayah A, pergi ambil zakat di sana. Matajan itu tahu pemberian. Begitu Khalid bin Uqbah berjalan, tiba-tiba dari jauh dia lihat ada rombongan. Dari jauh dia ketemu dengan rombongan seperti pasukan. Lari lisu. Nafalettu kini Nabi SAW, ya Rasulullah, Natania ke elu di laut, elu di ala, sama elu kita diperangi. Sepertinya kita mau diperangi ini ya Rasulullah. Rasulullah mulai ragu dengan informasi itu. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Begitu turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung perintahkan Khalid bin Walid. Tadi Khalid bin Uqbah, ini kemudian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diperintahkan, wahai Khalid, coba kamu ke sana, lihat benar tidak. Sekalinya sampai di sana Khalid bin Walid ketemu dengan panglima yang sekaligus kepala suku waktu itu, ketemu apa makanya namanya kepala suku dan buat aja kasihna pas surona Nabi sallallahu alaihi wasallam nomali sekena mana kaita. Maka dari Khalid bin Walid salah kita pada anggota nah sengelo tamu elo kita balik musuh anggota engkau anggota dan review nasingin salah kita ke sini. Diambillah oleh Khalid bin Walid sampai ke hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini sahabat kita tadi Khalid bin Uqbah salah informasi. Nah coba, kalau tidak ada tabayyun Pak, konfirmasi informasi, apa yang terjadi? Memusuh tuh. Kalau Rasulullah SAW menerima informasi pertama begitu saja, tanpa mengirim orang untuk mencari kebenaran dari informasi itu, terjadilah peperangan. Nah begitulah masalahnya sekarang. Kenapa orang suka baku musuh? Gara-gara provokator. Masa nak kendayo ya anu pakai di lain nafawi. Dia sampaikan ke A, nak kendayo B pakai di nafawatoi si B. Boy masa Nabi Jabijayu ya yang akhirnya si runtuh di tengah bertengkar. Kan itu peristiwa semua. Akibat apa? Akibat hilangnya keimanan di saat itu. Makanya orang beriman itu tidak pernah berusaha untuk tidak berkata dusta, berusaha untuk menyampaikan informasi yang benar, jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang sadid, jujur, lurus lagi benar. Kalau itu kamu lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau imanmu memberikan pengaruh terhadap mulutmu, lisanmu dengan baik dan jujur serta benar, maka apa yang akan kamu dapatkan? Agak meruntuh. Yuslih lakum a'malakum di fadisheni ki ammalakum. Jadi ya panama deseng ammala ta yaku malempu toi adat ta nasibawa madeseng kuadata. Namun kimaga desena taase gauta yakude tamalempu ada nasibawa desep kuada de tai desena amalakta. Jadi yang bisa memperbaiki amal kita adalah salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala perkataan yang jujur lagi benar. Biar bagaimana kita beramal baik
Kalau kita masih berdusta, kita masih bersama dengan setan. Biar bagaimana kita beramal baik, kalau lidah kita masih suka menggibah, mencaci maki, melemparkan berita-berita buruk, menyebarkan berita-berita dusta, maka keimanan kita menjadi tidak berarti. Jadi memberikan efek, Bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara iman ini ya dia sehingga terperang laisa bitamanni. Oke, Nabi sallallahu ya tu terpeik tania angan-angan bawa walakin bil amal. Tetapi iman itu dengan amalan, dengan bukti. Makanya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah, ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada interaksi, ada jual beli. Semua itu jalan membuktikan benar atau tidaknya iman kita. Ya kuma tepat ke difuange dek tabelebelaiki fabelita. Kalau kita pedagang. Ya kuma tepat ke difuange dek mau kedai-kedaiki tahun kai dia han. Ya kuma tepat ke difuange dek muita sebelah mata itawi. Ya kuma tepok ko difuange dek mutalima bahaniki adanna sininna kufatawu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabili yakum wal kalinai namu cueri manengi sininna adanna tomaegae engkau matu natihi lau dionro masa sedih kamu akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iga ding kalina ustaz kok ngalatara na bahat nang kalina. Makanya Nabi SAW kafa bil mar'i ithman, cukuplah orang itu dikatakan berdosa ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, yaitu menyampaikan semua apa yang dia dengar. Cukup orang itu dikatakan berdosa kalau dia menginformasikan, menyampaikan semua yang dia dengar dari manusia. Aga nang kalina ya sinah falattu, aga sinang kalina ya sinah falattu, aga sinang kalina falattu, mana sinina furai nang kalina. Maka kata Nabi SAW, cukup orang itu dikatakan berdosa ketika dia melakukan itu. Jadi dena sininna tang kalinae farlu tafalattu. Sebab boleh jadi di balik yang kita dengar ada yang menyesatkan. Boleh jadi di balik yang kita dengar ada yang menghasilkan dosa. Boleh jadi di balik yang kita dengar ada yang membuat atau menghasilkan permusuhan antar sesama. Ya, apalagi di musim ini jamaah sekalian politik ya. Perlu tepuk tadi. Perlu tabuktikan tepuk tak. Ini kan tadi ada debat ya debat ya mungkin masih berlangsung tangkalina mana nafawe rodo pasti kita akan menilai apa yang kita dengar dan saya khawatir keluar di iman tak kalau kita mencibir ya sembarat nafau. Ini barusan muncul lagi gara-gara pernyataannya salah seorang calon presiden
antara asam folat dengan asam sulfat. Ya biar bakuli. Orang salah bicara ji, salah paham kasihnya, salah tepumi kesalahan lisannya. Siapa yang berdosa? Saya mau bertanya, orang yang ini salah seorang calon presiden ini salah ngomong antara asam sulfat dengan asam folat dengan asam sulfat. Salah ngomong. Siapa yang berdosa? Saya mau bertanya, Pak. Siapa yang berdosa? Yang menyebarkan kesalahan itu, yang menyebarkan kesalahan itu. Tujuannya dia sebarkan untuk apa? Untuk membuat kebencian kepada orang itu. Dan itu bukan sifatnya orang beriman. Orang beriman itu kalau ada yang begitu dimaklumi, namanya juga manusia, pasti salah ngomong. Magati kilelana daripada nangerange ya dengan fikiri. Kita juga sering melakukan kesalahan. Bangkum matu elo difau, bingkum mesu. Ya, ini apa kurang? Laku matu elo difau, likum mesu, dilelata. Itu saja perbedaan itu saja. Bangkum elo difau, langga dalo bingkum, elo kamagi bingkum elo kan. Padahal kita tadi pikirannya bangkum. Barangkali kita ria bingkung hadir di tertudani, manakah bingkung hadir di tertudani? Maksudnya bangkum. Itu contoh sederhana saja. Tapi itu biasanya jadi bahannya setan untuk membuat orang yang mendengarnya keluar dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita tinggal 10 menit kurang lebih. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kafir. Saya ulangi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kafir. Kepada siapa? Kepada setan. Bukan kafir kepada Allah, kafir kepada setan. Tongkong mana ni sinina lalena setangi mahtama. Jangan berikan sedikit pun setan untuk masuk menyesatkan kita. Ajak mereka kesempatan. Makanya Allah Ta'ala inna karama lebih wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ajak lalu mau curi kilalana setange. Kada kayu kini mono selalana setange. Muisa ni kada setak kroisna. Mau curi mu jangan lakukan itu. Artinya jangan ambil jalannya setan. Dan jangan juga berikan setan jalan untuk masuk. Dan tidak ada penutup jalannya setan untuk masuk kecuali keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah perintahkan kita untuk kufur, kafir kepada setan. Wa qad umiru ay yakfuru. Mereka diperintahkan untuk kufur kepada semua pemikirannya setan, semua perkataannya setan, semua perbuatannya setan, semua provokasinya setan. Diperintahkan kita oleh Allah untuk dikafirkan semua itu. Kita harus kufur, ingkar sama itu semua, mengingkari semua yang datang dari setan. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Karena setan menginginkan melalui jalannya, melalui kata-katanya, melalui provokasinya, melalui pintu-pintunya, setan mau supaya kita
sesat sesat-sesatnya, jauh sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu Pak, jalan-jalan untuk menjauhi setan itu sebenarnya banyak, tapi kita saja yang sering lupa atau mungkin lalai. Di antara jalan-jalan menjauhi setan adalah senantiasa membaca Al-Quran, mengambil nasihat, peringatan dari Allah melalui Al-Quran. Jadi supaya nabi laiki setange nama bela taui oleh di setange parlui tafariati akorange dengan membacanya. Ada di sengisas dia difahami awe puange kukuro det patau lemis sengi desa na korange nasi kulunna na Al-Quran terjemahan ya aja tatemeri kisah dia korang teruk tema kufar lui tatemeri kisah dia ayat. Maka caranya ditemeri dia ayat tabasai ayatna Allah Ta'ala, tabasai terjemahanna, tafahamiki ta'alai nasihat tafugau Sayyidina ayat. Contoh Qul huwallahu ahad. Siaga fadisna maka dirafi oleh diadanna Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad. Katakan hanya Allah satu-satunya. Siaga fadisna maka tarafi. Siaga kesadaran teruntuk hanya mengatakan kalimat Allah ahad. Wasikuluna pertama de gagam de kujaji na de kudi fajajia sangadinna kong Allah Ta'ala fajajia de ki tomatoaku yakutania kong Allah Ta'ala fajajia mana nih de ko baju yakutania kong Allah Ta'ala patulus baju de kuanre ya kutania kong Allah Ta'ala parenga ulle untuk manre mompo ni kalimat la haula wala quwwata illa billah de gagafak kulle buang de kuiseng isharana manre de kuiseng isharana minun de kuiseng maga dia senge terri de kuiseng masa maga dia senge jama-jama ya kutania fakulle kule idi maha kaminan makulli dinino baru pelajaran qul huwallahu ahad. Nah, makanya kemana terus aku misen ni kedadega gapak kulle nu sangarina kode dia aga nu mufugau ilo komaga makada silawe la ilaha illallah buang aku pakui dulu dega gamaka sompana dilinoy di sangarina ini nasaba sininna fakulleku boleh diri semua kekuatanku dari dirimu ya Allah, semua ilmu yang saya terima darimu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak bisa menyampaikan ilmu ini Pak kalau bukan Allah yang kasih. Meskipun ilmu saya banyak, meskipun ilmu saya meliputi langit dan bumi, tapi Allah hilangkan kenikmatan lisan, tidak bisa berbicara, apa yang mau saya sampaikan? Meskipun lisan saya bagus, ilmu saya banyak, tetapi Allah tidak berikan saya kekuatan untuk berjalan menghadapi bapak-bapak, mungkinkah saya menyampaikan ilmu itu? Wallahi tidak mungkin.
La haula wala quwwata illa billah. Ini baru pelajaran qul huwallahu ahad. Cara mengambil nasihat supaya kita sadar bahwa iman ini butuh untuk dipertahankan, diperjuangkan, dan diamalkan supaya setan itu jauh dari kita dan kita selamat di akhirat kelak. Jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu kalau dipanggil wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Orang munafik itu kudioliki tahun imai. Aco ini dipuangi. Ala ni nasihat boleh dipuangi. Aco ini Nabi sallallahu alaihi wasallam agan apa pemunafik maka dan itu munafik ikuton na baik itu aja na boleh kita kalau nama sempajang lau lolo ni berarti mas sempajang lau ni mas sempajang pak guru gitu ikuton na kalau kumat tama suruga ikuton na sila lilo barang muasa yang mas sempajang ke matama suruga itu bahasanya orang munafik tuh kebanyakan. Jadi hati-hati Pak, hati-hati. Jadi jangan sampai kita kecil-kecil sederhana bahasa kita, tapi ternyata bahasa yang keluar dari kita adalah bahasa yang mengandung arti, makna keluarnya kita dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan kita harus bertahan, kita pertahankan, kita tebalkan, kemudian kita terus asah keimanan kita supaya menjadi menara, menjadi bercahaya. Dan alhamdulillah perjalanan majelis tabligh ini dari amrullah, dari perintah Allah menuju babur rahman untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga besok kita akan berharap iman kita, rahmat dari Allah kita dapatkan bercahaya. Jadi besok insya Allah di Masjid Al-Manar, Masjid Cahaya, menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai cita-cita Nailul Maram, mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nailul Maram, mendapatkan tujuan dari sebuah perjalanan. Ini perjalanan majelis tabligh dalam membawa risalah Islam yang berkemajuan, risalah Islam yang mencerahkan, risalah Islam yang menyejukkan untuk mengembalikan kita dari hiruk-pikuk dunia menuju akhirat yang lebih baik dan lebih tenang, sehingga hidup kita sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, tarengna adesena tua dilenoi, wa fil akhirati hasanah, pakutoba adesena tua sodimundri, wa qina adzabannar, fabelaika kuwa boleh di narakata nasabah dekaga ondrok kami dan Malaysia engkai dilalena narakata. Tidak ada tempat terbaik dan tidak ada tempat yang baik di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat terbaik hanya ada di tempat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surganya kelak. Ini jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita kaji malam ini, tentang bagaimana kita mempertebal keimanan dan mengasah keimanan supaya terus bercahaya dalam kehidupan kita hingga di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan memberikan kita terus kesempatan untuk mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan dan kebenaran, dan mencabut seluruh bentuk keangkuhan, kesombongan,
dan gangguan-gangguan setan yang ada pada diri kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.